Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nowil Afko, NIM 251506071111004. Saya berasal dari kelas PTI A. Kali ini kita bakal bahas tentang internal memory pada mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Oke, sebelumnya tuh apa sih itu memori gitu. Sebelum kita masuk pada bab pembahasannya tentang internal memory, mungkin ada sedikit penjelasan dari saya tentang internal memory. Memori adalah bagian dari komputer atau tempat program-program dan data-data disimpan. Ada istilah storage atau store digunakan untuk memori, meskipun kata storage ini sering digunakan untuk menunjukkan ke penyimpanan disk, tempat informasi dibaca dan tulis gitu. Kemudian untuk internal memory, internal memory atau memori internal adalah memori yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Dalam hal ini yang disimpan dalam memori utama dapat berupa data atau program. Fungsi dari memori utama sendiri adalah menyimpan data yang berasal dari peranti masukan sampai data dikirim ke Arithmetic and Logic Unit gitu atau ALU untuk diproses. Kemudian menyimpan daya hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke peranti keluaran dan menampung program atau instruksi yang berasal dari peranti masukan atau dari peranti pengingat sekundernya. Lalu bagaimana sih memori internal itu dapat bekerja dengan dalam sistem komputer? Ada 6. Yang pertama itu register, yang kedua cache ya mungkin ya, ROM, terus RAM, swipe memory, virtual memory. Oke. Yang pertama, register. Register merupakan alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi yang digunakan untuk menyimpan data dan atau instruksi yang sedang diproses. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Jika dianalogikan, register ini dapat diibaratkan sebagai ingatan di otak bila kita melakukan pengolahan data secara manual, sehingga otak dapat diibaratkan sebagai CPU yang berisi ingatan-ingatan, satuan kendali yang mengatur seluruh kegiatan tubuh dan mempunyai tempat untuk melakukan perhitungan dan perbandingan logika gitu. Kemudian untuk yang kedua adalah cache atau cache gitu ya, kita baca orang Indonesia nih. Cache merupakan memori berkapasitas terbatas gitu, berkecepatan tinggi yang lebih mahal daripada memori utama. Cache memory ini ada di antara memori utama dan juga register pemproses. Berfungsi agar pemproses tidak langsung mengacu pada memori utama agar kinerja dapat ditingkatkan gitu. Kemudian untuk bagian-bagian yang ada di cache-nya itu ada pertama itu ukuran cache. Ukuran cache itu menentukan ukuran memori cache sangatlah penting gitu kan untuk mendongkrak kinerja komputer. Semakin besar kapasitas cache tidak berarti semakin cepat prosesnya. Dengan ukuran besar akan terlalu banyak gate pengelamatannya sehingga akan memperlambat prosesnya. Kemudian yang kedua yaitu pemetaan atau mapping. Pemilihan fungsi pemetaan akan menentukan bentuk organisasi cache-nya gitu. Kemudian untuk pemetaan langsung, pemetaan ini memetakan masing-masing blok memori utama hanya ke satu saluran cache saja. Jika suatu blok ada di cache, maka tempatnya sudah tertentu gitu. Kemudian pemetaan asosiatif. Pemetaan ini mengatasi kekurangan pemetaan langsung dengan cara mengizinkan setiap blok memori utama untuk dimuatkan ke sembarang saluran cache. Cara kerjanya, satu CPU membaca word memory, kemudian memeriksa di cache memorinya, kemudian jika ada akan dikirimkan ke CPU, kemudian jika tidak ada dicari lagi dia ke memori utamanya, kemudian dikirim ke cache memory lalu dikirim ke CPU-nya gitu. Oke, kemudian untuk yang ROM itu mempunyai tugas untuk menyimpan program yang sifatnya tetap atau permanen, tidak tergantung pada keberadaan arus listrik atau non-volatil, volatile, dan program yang tersimpan dalam ROM mempunyai sifat hanya bisa dibaca oleh para pengguna komputer. Terus menyimpan data pada ROM tidak dapat dilakukan dengan mudah gitu. Namun membaca data dari ROM dapat dilakukan dengan mudah. Biasanya itu
Biasanya program atau data yang ada dalam ROM itu diisi oleh pabrik yang membuatnya. Oleh karena itu, sifat ini ROM biasa digunakan untuk menyimpan firmware atau perangkat lunak yang berhubungan erat dengan perangkat keras gitu. Kemudian ROM modern itu didapati dalam bentuk IC atau persis seperti medium penyimpanan atau memori lainnya seperti RAM. Untuk membedakannya perlu membaca teks yang tertera pada IC-nya. Biasanya itu dimulai dengan nomor 27 beberapa gitu, terus angka 27 menunjukkan jenis ROM-nya. XCC itu menunjukkan kapasitas dalam kilobyte-nya gitu. Bukan kilobyte, kilobit ya, bukan kilobyte maksudnya tadi. Rata-rata biasanya sudah terisi dan disediakan oleh pabrik perakitnya. Contoh rata-rata ROM yang sering muncul adalah saat komputer dihidupkan, maka akan terbaca semua konfigurasi perangkat yang terintegrasi dalam komputer tersebut gitu. Isi data pada ROM misalnya adalah program Basic Input Output Sistem BIOS yang berfungsi untuk mengendalikan perpindahan data antar mikroprosesor ke komponen lain yang meliputi komponen lain yang juga seperti keyboard, monitor, printer, dan lainnya gitu. Program BIOS juga mempunyai fungsi self-diagnostic atau memeriksa kondisi yang ada dalam dirinya yang dinamakan POS, itu Power on Self Test gitu. Kemudian selanjutnya ada RAM. RAM yang merupakan singkatan dari Random Access Memory adalah sebuah perangkat keras yang berfungsi menyimpan berbagai data. Instruksi program isi dari RAM dapat juga diakses secara random atau tidak mengacu pada pengaturan letak data. Data di dalam RAM bersifat sementara, dengan kata lain, data yang tersimpan akan hilang jika komputer dimatikan atau catu daya yang terhubung kepadanya itu dicabut. RAM merupakan salah satu jenis memori internal yang mendukung kecepatan prosesor dalam mengolah data dan juga instruksi. Dengan menggunakan tambahan RAM maksudnya ke dalam komputer dapat menghasilkan pengaruh positif pada kinerja dan kecepatan komputer. Jadi RAM itu ngaruh banget dengan kecepatan komputer ya. Meskipun RAM sebenarnya tidak menentukan kecepatan komputer, modul memori RAM itu yang umumnya diperdagangkan berkapasitas 128 MB, 258 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB, dan seterusnya. Oke, kemudian yang kelima ada swap memory. Memory swap atau swap memory adalah area di luar memori utama. Contohnya seperti hard disk, media seperti flash disk gitu dan lain-lain, yang digunakan oleh OS untuk memperbesar kapasitas memori virtual, sehingga kita dapat menjalankan lebih banyak program atau proses dalam waktu bersamaan. Dan sebagian memori yang dipakai program-program yang sedang tidak dipakai dapat ditukar-tukar dulu tempatnya di swap memory itu. Kemudian untuk yang terakhir adalah virtual memory. Nah, dalam ilmu komputer, virtual memory itu teknik manajemen memori yang dikembangkan untuk kernel multitugas. Teknik ini divirtualisasikan dalam berbagai bentuk arsitektur komputer, dari komputer penyimpanan data seperti memori akses, acak, dan cakram penyimpanan, yang memungkinkan sebuah program harus dirancang seolah-olah hanya ada satu jenis memori, yaitu memori virtual yang bertindak secara langsung beralamat memori baca atau tulis tadi yang di RAM itu. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya tentang internal memory. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Memang banyak kurangnya mungkin, tapi terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.